tentang rapat kerja. Rapat kerja ini ya saya kira sudah merupakan suatu keharusan kita, tidak hanya organisasi ya. Perusahaan-perusahaan itu kan juga ada rapat kerjanya juga kan. Kalau di DPR itu apa namanya? Ya menentukan arah GBHN ya. Menentukan haluan negara untuk 5 tahun ke depan kira-kira gitu. Atau termasuk anggaran keuangan dan seterusnya. Nah, kita juga sama aja. Perusahaan itu juga organisasi tapi bentuknya profitable gitu ya, atau profit oriented. Dan kita juga akan ke sana. Teman-teman nanti silakan saling diskusi dan mungkin presentasi ya. Proposal belum selesai nggak apa-apa. Menyusul saja. Presentasi atau PPT-nya itu yang paling penting nanti ya. Yang paling penting nanti riset ataupun penelitian teman-teman ini sebenarnya ya. Saya begini loh teman-teman. ICSSR itu sebenarnya tempat untuk mengaktualisasikan diri aja sebenarnya. Saya nggak tahu ya kayak Mas Nurholis dan Mirahmi, Mbak Gina dan Mas Arif ya, atau Uda Arif. Pekerjaan sehari-harinya seperti apa? Mungkin berbeda dengan saya. Saya itu betul-betul cinta dengan yang namanya riset, penelitian itu. Kenapa? Karena gini loh, kita kalau mau bilang apa-apa, contoh ya, makan Indomie ya, ini orang kesehatan ya. Makan Indomie itu sehat atau tidak sehat? Tidak sehat, setahu saya tidak sehat gitu. Karena itu ada pengawetnya dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kadang orang gizi sendiri tetap makan Indomie. Bagi orang ilmiah, bagi orang akademik, itu tanggung jawabnya adalah memberikan informasi secara akademik ya kan. Orang berilmu itu punya tanggung jawab untuk menyampaikan ilmunya, ya nggak sih? Kalau Anda tidak menyampaikan ilmunya, itu malah berdosa. Setahu saya begitu ya. Orang berilmu tidak menyampaikan ilmunya, itu malah berdosa. Nah, sama dengan ini, orang ahli gizi tahu ya bahwa Indomie itu berbahaya, tapi tidak disampaikan kepada masyarakat. Itu kira-kira gimana? Ya, itu juga dosa, seharusnya kan gitu ya. Posisi kita sebagai peneliti itu mirip-mirip dengan wartawan mungkin ya. Ketika kita menghadapi masyarakat yang pemahamannya bermacam-macam, setidaknya contoh ya kita bilang, Bapak Ibu, Indomie itu berbahaya gitu kan. Mereka pasti bertanya, kenapa? Kan gitu kan. Salah satu jawaban kenapa yang paling kuat itu adalah berdasarkan riset. Ya enggak? Itu kuat banget riset itu. Karena sangat rasional, sangat ilmiah. Nah, itu yang posisi kita itu di situ gitu loh, teman-teman. Ketika kita memberikan argumentasi ya, ini enggak sehat, ini enggak sehat. Ini loh, saya melakukan penelitian sendiri. Ada 10 orang makan Indomie selama 1 bulan penuh, sehari 10 bungkus gitu ya, contoh aja. Apa yang terjadi? Ya, kira-kira mereka penasaran nggak? Penasaran. Nah, itu tugas kita itu di situ gitu, teman. Dan saya suka ketika ada perdebatan, bertengkar gitulah sama orang gitu ya. Kita jawabnya enak aja. Saya sudah melakukan riset. Wah, gitu kan. Wow, gitu loh. Jadi orang itu susah membantah kita, itu susah. Saya sudah melakukan penelitian. 10 orang saya teliti selama 1 bulan makan Indomie, sehari 10. Nah, hasilnya begini loh Bapak Ibu. Gitu. Sukanya saya dengan riset dan penelitian itu begitu. Dan sangat masuk akal, sangat bisa diterima oleh logika ya. Terutama karena saya ini orang yang sangat logis, teman-teman. Saya paling nggak suka dengan dongeng-dongeng yang ajaib gitu. Bahkan ya, mohon maaf ya, mukjizat saja saya itu hampir-hampir nggak percaya. Kenapa? Karena nggak logis gitu. Cuma begini, ya ini masalah iman ya. Iman itu kan keyakinan ya. Itu makanya 2 hal berbeda, teman-teman. Ada yang namanya keyakinan letaknya di hati. Ada yang namanya rasionalisasi letaknya di otak, di akal gitu. Yang namanya keyakinan itu nggak bisa diperdebatkan, teman-teman. Makanya saya paling alergi kalau di medsos itu debat-debat masalah agama, itu paling alergi saya. Itu nggak bisa diperdebatkan, iya nggak sih? Anda memperdebatkan, mohon maaf, ini ada yang non muslim nggak? Yesus gitu ya, kepada orang Kristen. Kira-kira tanggapan mereka gimana? Udah defensif dulu. Karena itu keyakinan. Sesuatu yang tidak bisa dirasionalisasikan, teman-teman, tidak usah diperdebatkan. Kayak siapa ini? Lia Eden gitu ya. Kayak ini Nabi, saya ketemu dengan Jibril dan seterusnya. Udah biarin aja gitu loh. Karena itu bukan hal yang rasional gitu.
Gitu ya kira-kira ya. Jadi kalau Anda punya hobi kesukaan yang sama dengan saya, ayo kita bergabung di sini. Bismillah, mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik.